Oke, halo Bang Razuna, selamat sore. Halo Kak, Suara kakak terdengar jelas? ya Oke, wah udah pakai ini kakak lihat earphone. Oke, gimana kabarnya Bang Razuna? sehat. Sehat ya? Oke, mantap. Kirain kakak tadi Bang Razuna nggak join. Biasanya udah di kelas duluan. Oke, gimana? Udah selesai ujian di sekolah Bang Razuna? Belum, masih ujian. Masih ujian? Berapa Ya, hari lagi tuh? tanggal 12 selesai, minggu depan. Selesainya minggu depan. Oke, semangat ya. Berarti 1 minggu lagi ya? Ya, Oke, Bang Razuna. Oke, kita cek dulu. Kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? eh, Perintah perintah bersarang. berkondisi. Iya, Iya, perintah berkondisi. Nah, hari ini coba kita lihat dulu ya. Kakak share screen ya. Atau ada yang mau ditanya dulu, Bang Razuna? enggak. Enggak ya? Oke, karena tadi Bang Razuna sudah bilang perintah bersarang, ternyata kita perintah berkondisi. Berarti hari ini kita gabungkan aja keduanya. Kita akan belajar modul 2 pelajaran kedua yaitu tentang perintah berkondisi bersarang. Oke, kita cek dulu ya sebelum kita lanjutkan apa itu perintah berkondisi dan bersarang. Coba kita lihat dulu, kita diskusikan dulu tentang pemrograman rekomendasi pintar ini. Oke, masih ingat nggak Bang Razuna apa itu perintah berkondisi? Eh, eh, Agak lupa, boleh tolong dijelaskan lagi? Oke, nanti kita cek lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini katanya kita harus membuat program rekomendasi pintar. Nah, yang kemarin kita diapresiasi dan berita tentang program Sweet Stories telah tersebar dengan cepat dan komunitas profesional. Sekarang spesialis pro team telah didatangi toko makanan. Suara kakak terdengar jelas kan? Ya, Oke, kesehatan longevity dengan permintaan untuk membuat rekomendasi dari kategori produk dan keinginan pelanggan. Coba kita lihat apa tugas kita. Nah, kalau kemarin kan Bang Razuna itu kita menjalankan suatu program tergantung kondisinya benar atau salah ya. Makanya dibilang perintah berkondisi. Semisal eh, di sini ada, coba kita lihat untuk tugasnya, program menanyakan pelanggan untuk kategori dan preferensi produk. Oke, kategori dan preferensi produk. Setelah memproses jawabannya, program mencetak rekomendasi merek produk. Nah, tabel rekomendasi telah disediakan untuk tugas ini. Di sini ada nih, misal kalau dia misalkan memilih produk susu, terus dia keinginannya sawah, baru kita rekomendasikan Ecofarm. Makanya dibilang perintah berkondisi. Coba lihat di sini. Nah, pertama kan di sini dia bilang, eh, coba di sini kita lihat, kita besarin dulu. Ah, di sini kan coba flowchart program mungkin mungkin terlihat seperti ini. Tadi kan katanya dia tanya dulu produk susu. Nah, keinginannya sawah. Kalau semisal iya, baru kita kasih Ecofarm di sini. Kan benar seperti itu perintah berkondisi, Bang Rajuna? ya, Ya, kalau semisal tidak, dia tanya lagi produk susu bukan sawah. Ya, di sini dia tanya lagi, dilihat. Nah, baru semisal iya, baru kita kasih desaku. Oke, kalau semisal ini masih tidak, berarti kita turun ke bawah, berarti dia kategori gandum. Kalau semisal iya, kita kasih toko roti pamenik. Kalau semisal masih tidak, baru kita ke bukan gandum. Kalau semisal iya, baru kita ke pabrik. Kalau tidak, berarti tidak jalan sama sekali. Jadi, intinya perintah berkondisi itu, program akan dijalankan atau tidak dijalankan tergantung benar atau salahnya kondisinya. Seperti itu, Bang. Jadi, ingat-ingat ya. ya. Oke. Masih ingat? Oke, nanti saja kita cek dulu. Nah, selanjutnya. Oke, di sini. Program menanyakan pelanggan dan kategori referensi produk. Nah, misal di sini kan kita harus memasukkan kategori
Dan keinginannya apa. Jadi di ini kalau Bang Razuna lihat ada berapa variabel di sini? Dua, Dua. Apa saja itu? kategori dan keinginan. Apa? Kategori dan keinginan. Kategori dan keinginan benar. Di sini ada dua variabel yaitu kategori dan keinginan. Oke, mantap. Coba kita cek lagi ya. Kategori dan keinginan. Nah, di sini nih. Coba kita jalankan dulu yang ini. Sebentar, oke. Sebentar. Stop share dulu. Sebentar ya, Bang Razuna ya. Ya, Nah, jadi di sini coba kita lihat. Ah, katanya tadi eh, kita harus memasukkan rekomendasinya seperti apa. Misal ini. Nah, kita jalankan dulu. Kategori produknya seperti apa? Kita masukkan kategori produknya, misal produk susu. Nah, produk susu. Produk susu. Oke. Keinginannya misal sawah. Nah, kalau kalau seperti ini apa yang bakal dia print? Apa yang bakal dihasilkan? eh, desaku, Apa? desaku. Produk susu dan keinginannya sawah. Coba dilihat. Kalau yang desaku itu kan tidak sama dengan sawah, berarti di luar sawah. Berarti yang di print apa? Ecofarm. Ecofarm benar, coy. Ecofarm seperti itu. Jadi tergantung kondisinya benar atau salah ya Bang Razuna ya. Oke, coba kita lihat lagi. Tergantung kondisinya benar atau salah. Nah, ini tadi. Misal Bang Razuna masukkan kategorinya apa? Kalau misal if kategori sama dengan produk susu, kategori sama dengan produk susu, dan kategori sama dengan keinginan sama dengan sawah, maka ini yang bakal dicetak. Nah, itu kondisinya Bang Razuna. Dan yang lain juga seperti itu. Oke. Nah, program akan bekerja dengan benar, bisakah kita mengoptimalkannya? Oke. Jadi ternyata karena ini kan coba Bang Razuna lihat. Di sini kan ada berapa kali pengecekan ini? Berapa if di sini, Bang? Empat. Ada 4 if. Satu, dua, tiga, empat. Ternyata kita masih bisa mengoptimalkannya, Bang, atau mempersingkatnya. Makanya kita belajar hari ini tentang perintah berkondisi bersarang. Oke, coba kita lihat dulu. Mungkin Bang Razuna belum ini terlalu paham. Nah, jadi kan ada 4 pengecekan. Sekarang kita cuma ngecek sekali saja atau dipersingkat. Produk susu nggak dia? Kalau semisal produk susu, baru dicek sawah nggak. Nah, kalau semisal iya berarti Ecofarm. Kalau semisal tidak berarti desaku. Persis nggak kayak yang tadi, Bang. Ya, Jadi kita nggak perlu memasukkan produk susu bukan sawah, produk susu sawah. Nah, kalau semisal tidak produk susu berarti udah masuk ke kategori roti. Nah, ini yang dinamakan perintah berkondisi bersarang. Jadi dia singkat. Oke, mungkin nanti contohnya saja langsung kita tunjukkan biar Bang Razuna paham. Oke, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini kan coba. Oke, sebentar. Nah, yang ini. Kakak ini dulu. Biar Bang Razuna lihat apa perbedaannya. Coba Bang Razuna perhatikan yang ini. Ini yang pertama dan ini yang kedua yang di bawah ini. Ah, ini kan Bang Razuna, ini ip semua kan? Kalau yang ini ip semua, yang di atas sebentar kakak tanda, yang di atas ini kan nggak ada yang bersarang ya? Oke, nggak ada yang bersarang kan di sini? Satu, dua, tiga, empat. Tapi kalau kita sudah belajar yang bersarang ini bersarang. Oke, coba dilihat yang bersarang. Nah, di sini ada if di dalam if. Nah, itu artinya perintah berkondisi bersarang. Coba dilihat di sini Bang Razuna. Nah, ada if di dalam if. Benar? ya, Oke. Pertama dia bilang dulu kalau kategorinya if kategori sama dengan produk susu dan if keinginannya sama dengan sawah berarti dia ecofarm. Oke. Kalau semisal produknya susu dan bukan keinginannya bukan atau else.
atau maksudnya di luar dari if yang ini, kalau else itu kan selainnya gitu Bang, if else. Jika maka, jika ini salah, bukan sawah, berarti dia bakal ngeprint apa ini Bang? Desaku. Saku, iya benar. Sama halnya dengan yang di bawah ini bersarang nih. Oke, kalau roti dan bukan gandum berarti apa yang bakal di print Bang? Roti dan bukan gandum. Apa yang Eh, bakal di print? toko Apa? pabrik roti. Pabrik Apa? roti. Pabrik roti 21 ya, yang ini. Ya, Oke, benar, mantap. Itu untuk perintah berkondisi bersyarat. Oke, kita lanjut menjelaskan lagi karena ini belum masuk penjelasannya. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari bahwa perintah berkondisi bersarang adalah alat pemrograman untuk kondisi yang rumit. Jadi ada, misal dicek dulu nih, eh, besok kita akan pergi holiday, kita bakal pergi jalan-jalan. Kalau tidak hujan, oke. Kalau tidak hujan dan apalagi kalau tidak hujan dan semisal kita tidak sakit, gitu kan? Berarti ya, kedua-duanya harus benar. Ada kondisi di dalam kondisi seperti itu. Dan kita harus mempelajari dan memprogram perintah berkondisi dengan beberapa cabang dan memprogram rekomendasi level bertingkat. Oke. Nah, ini masih ingat Bang, yang lebih besar, lebih kecil? Masih? ya, Oke, true or false? True artinya apa? betul. Iya, Kalau betul. false, salah ya? Tidak. Ya, tidak. True Salah. itu ya dan false itu tidak. Nah, ini diperhatikan kalau nanti Bang Razuna buat sama dengan itu menggunakan dua. Misal, 5 sama dengan eh, 4 ditambah satu. Ini benar nggak kira-kira? Betul. Benar, karena 5 ya sama dengan 5 ya. Oke, kalau ini coba kakak buat lagi. 2 tidak sama dengan 2. Ini true or false? Eh, salah. False. Karena 2 itu sama dengan 2 ya. Sementara di sini dibuat tidak sama dengan. Oke, benar. Mantap Bang Razuna. Sudah paham nih Bang Razuna. Keren. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contohnya. Sebutkan nilai dari ekspresi ini. Coba jawab. Yang pertama ini sebentar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nomor satu. Apa? True or false? Eh, True? salah. False. False. Oke. Yang nomor dua? Yang nomor dua, true. True. Oke. Nomor tiga? Maksud apa? Sini. Ah, kalau ini mungkin true ya. Itu A sama dengan 5 nanti. Coba kita buat true dulu. Yang nomor 4? Ya, betul. True. Yang nomor 4 diperhatikan. Ini integer, ini string. Eh, Mereka nggak False. bisa disamakan. Berarti False. false. Oke, yang ini benar nggak 3,14 lebih besar dari 3? Betul. Apa? True. Bro, oke, true. Oke, yang ini, yang nomor 6, Eh, true atau True. false? True. True. Oke, yang nomor terakhir, nomor 7. Eh, True or false? True. True. Oke, kita coba ya sebentar ya, Bang. Oke, oke kita cek sekarang. Yang terakhir ini kata Bang Razuna, true. Oke, kita cek. Nah, true, true. Wah, benar semua kita Bang Razuna nih.
Mantap, keren, keren Bang Razuna. Benar semua. Oke, berarti Bang Razuna sudah paham ya. Sudah paham mana yang true, mana yang false dengan operator logikanya. Oke, nice. Nah, kalau yang apa bedanya and dan or, Bang Razuna? Ekspresi logis campuran ini. Apa bedanya and dan or? And Ya, itu ap- membutuhkan dua kondisi yang dipenuhi pada saat yang sama. Oke, kalau and berarti dua-duanya harus benar ya. Ya, Kalau or, eh, membutuhkan paling tidak satu dari dua kondisi sederhana yang harus dipenuhi. oke. Jadi kalau and itu dua-duanya harus benar. Kalau kalau or itu salah satunya aja yang benar ya. Oke, kita cek lagi. Nah, kalau yang ini coba dibantu jawab dulu. Nomor yang paling atas dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang nomor satu, True, yang nomor satu, oke kita buat true dulu. Oke, yang nomor dua, false. yang nomor dua false. Gimana? Iya, false. False. Oke, terus yang nomor tiga, False juga. yang nomor tiga false juga. Oke, nomor empat False, false. Oke, yang nomor lima true, true. Oke, yang nomor enam false. false. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu berapa nih kita yang benar. Oke, kita salah yang ini satu dan dua. Oke, kenapa salah? Coba dilihat ini, Bang. Satu lebih besar dari dua. Satu lebih besar dari dua enggak? Enggak, Enggak, oke. Atau tiga lebih besar dari dua, benar? benar. Nah, berarti ini salah, ini benar. Dan dia menggunakan or. Berarti salah satu aja yang benar, kita sudah true. Benar? Ya, Nah, makanya di sini true, bukan false ya, Bang? oh, iya. Oke, yang nomor dua. ANS sama dengan yes dan ANS tidak sama dengan yes. Oke, ini true ya karena memenuhi salah satunya. Oke, yang ini terpenuhi nih. Oke, paham sampai situ Bang Razuna? Ya, paham. Nah, kalau true itu salah satunya benar ya. Nah, apa itu perintah berkondisi tadi? Perintah Eh, berkondisi. yang perintah eh, Perintah, coba kita lihat di sini ya, coba dibaca Bang. perintah yang melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan bergantung dari nilai hasil ekspresi logis. Oke, tergantung dari nilai hasil ekspresi logis. Berarti dia akan dijalankan atau tidak tergantung dengan nilai hasilnya. Misal kalau ininya apa yang dia jalankan, kalau ini tidak apa yang dia jalankan. Seperti itu ya. Ya, Oke, aman? ya, Oke, coba kita cek lagi. Nah, bagaimana kita bisa menulis perintah berkondisi? Coba di sini. Nah, kita bisa menggunakan if else yang tadi. Oke, yang sudah kakak ajarin, kalau semisal if ini benar, berarti tindakannya yang kita lakukan di sini. Nah, ini tindakan yang kita lakukan. Kalau semisal if-nya ini salah, misal if ini salah.
Berarti dia bakal ke else-nya ya, Bang? Ya, Oke, kalau if yang di atas salah, berarti kita bakal ke else-nya. Oke. Nah, nanti kalau Bang Razuna pengen membuat tindakannya di sini, dihitung ya dari sudut yang ini, dari ininya barisan if-nya itu 4 spasi ke sini ya. 1, 2, 3, 4. Biar nggak salah lagi kita. Aman? ya, Oke, mantap. Sekarang, oke, kita akan belajar tentang perintah berkondisi bersyarat. Jadi, kita tadi sudah paham tentang perintah berkondisi. Dan sekarang kita pelajari lagi tentang berkondisi bersarang. Nah, di sini, untuk menggunakan perintah berkondisi bersarang, kita harus menentukan urutan dari mana kondisi akan dicetak. Oke, menentukan urutan dari mana kondisi akan dicetak. Dan mengetahui cara menulis perintah berkondisi. Oke, berarti nggak sembarangan kita Bang membuat perintah berkondisi. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada paren yang chat. Oke. Jadi misal ini contohnya kondisi satu terpenuhi nggak? Ah, dicek dulu kan kondisi kondisi satu terpenuhi. Kalau semisal ya, berarti dia masuk ke ini. Dia tanya lagi kondisi dua terpenuhi nggak? Kalau semisal iya, baru dia masuk ke tindakan satu. Kalau semisal ini tidak, dia tindakan dua. Maksudnya ini benar dan ini salah. Oke, berarti dia masuk ke tindakan dua. Dan kalau ini tidak, berarti dia tindakan tiga. Aman sampai situ dulu Bang Razuna? ya, Aman ya. Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Nah, kita disuruh untuk membuat algoritma untuk mencetak rekomendasi buah dan sayuran. Untuk yang ingin buah tanpa biji, dilihat ya kondisinya kayak gimana. Untuk yang ingin buah tanpa biji, kita harus mencetak nanas. Untuk yang lain, cetak apel. Berarti kalau semisal nanti eh, dia harus pakai biji dan lain sebagainya, kita cetak apel. Oke. Terus, untuk yang ingin sayuran musiman, kita cetak brokoli. Dan untuk yang lain, kita cetak kentang. Oke. Itu kondisi-kondisi yang harus kita penuhi. Nah, ini nih. Contohnya di sini, Bang. Nah, ini flowchart-nya. Pertama, dia cek dulu ya. Kategorinya buah nggak? Oke. ya, Kalau semisal iya, berarti dia tanya lagi. Tanpa biji nggak? Kalau semisal tanpa biji, berarti kita kasih apa? nanas, Nanas. Kalau semisal dia buah yang pakai biji, berarti kita kasih apel, oke. Kalau tadi dia tanya kategorinya buah, terus sementara dia bukan buah, berarti kita langsung ke bawah. Kita langsung tanya, berarti sayuran. Kalau iya, semisal kita tanya lagi sayurannya musiman nggak? Kalau semisal musiman, kita kasih yang brokoli. Kalau semisal sayuran yang tidak musiman, kita kasih kentang. Kalau semisal bukan sayuran, berarti dia nggak bisa beli di tempat kita, di itu bakal eh, tidak ada yang bakal dikasih. Seperti itu, Bang Rasuna. Oke, aman sampai situ dulu? ya, Oke, mantap. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Nah, ini nih. Apa algoritma seperti ini akan bekerja? Jadi, bisa jadi ya, tetapi tidak selalu dengan benar. Jadi, nggak semuanya perintah berkondisinya. Ini kan dibuat ya. Tadi kan kita tanya dulu, Bang. Kalau tidak buah, kita buat lagi di sini sayur. Benar? Coba dilihat. Kalau tidak buah, kita lihat lagi di sini sayur. Kita ke atas lagi dulu. Coba di sini. Yang ini kan bedanya ya, yang mana? Coba lihat. Ini kan kalau kalau dia tidak buah, kita tanya lagi sayur atau enggak, kan benar? ya, Oke. Kalau dilihat dari yang punya kita yang di bawah ini, tidak ada lagi ditanya sayur atau enggak. Ada enggak kelihatan di sini dia tanya sayur atau enggak? enggak, Enggak kan? Berarti kalau sudah tidak buah, berarti dia langsung tanya musiman atau enggak. Kalau semisal musiman berarti dia kasih sayur brokoli. Kalau dia tidak musiman, dia kasih kentang. Nah, lebih singkat kan? ya. Nah, seperti itu Bang Razuna. Untuk perintah berkondisi bersarangnya. Coba kita lanjutkan dulu. Kita lihat, oke, ini tidak selalu benar karena terkadang ada kebingungan nih. Oke, kita lihat lagi.
Di sini. Oke. Nah, ini untuk model bersarangnya, Bang. Di sini kan sudah ada if nih. Misal, if hari ini hujan misal. Hari ini hujan. Oke. Apa ya hari ini hujan dan if-nya ini satu lagi, misal kalau hari ini hujan, tindakannya bakal apa ya? Kita pergi main bola, football. Oke. Kalau terus ini hujan, oke. Dan if-nya ini satu lagi tidak tidak berpetir. Nah, tidak petir. Oke. Jadi kita di sini tindakannya apa yang bakal kita jalankan, misal main hujan. Seperti itu. Nah, kalau semisal tidak ternyata ini berpetir atau ini salah, berarti yang mana yang bakal kita laksanakan? Ini Oh, salah tindakan nih. tindakan pertama, Yang tindakan pertama. yang ini ya, football ini ya. Oke, mantap Bang Razuna. Coba kita cek lagi. Nah, ini kalau yang if else ini sama saja, kita harus mencek dulu nanti si kondisi-kondisinya. Jadi if else, misal ini oke, ini salah, tapi ini baru dia bakal laksanakan yang ini. Oke. Kalau kalau ini oke dan ini salah, dia laksanakan yang ini. Dan kalau ini salah, berarti dia langsung laksanakan yang else-nya ya, Bang Razuna. Ya, Nah, paham nggak sampai situ dulu? paham, Paham? paham. Paham. Oke, mantap. Kalau ada yang nggak paham ditanya ya, Bang. Oke, Ya, di sini kita disuruh untuk menawarkan makanan siap dimakan. Sebentar, kakak kecilin dulu. Bentar ya. Oke, kita lihat. Share screen lagi. Nah, kita akan Nah, di sini tulis program yang menawarkan makanan siap dimakan untuk waktu makan jika pelanggan memasukkan sarapan dan rekomendasikan bubur untuk waktu makan yang lain. Oke, kita lihat. Ini flowchart ya. Kita pertama berarti kita tanya dulu waktu makannya kapan. Nah, setelah kita tanya waktu makan ya misalkan dia sarapan. Nah, kalau ya berarti kita kasih bubur di sini. Kalau semisal tidak, dia tanya keinginannya apa? Makanan yang mengenyangkan. Kalau iya, kita kasih fill out. Kalau semisal tidak, kita kasih daging dengan mashed potato saja. Berarti di luar sarapan itu kita tanya keinginannya yang seperti apa. Nah, itu untuk kondisinya. Coba kita lihat. Ah, ini. Oke, sebentar. Kakak stop share lagi. Sebentar. izin bentar ke kamar mandi ya. Oke, silakan. Nggak, oke. Kakak tunggu ya.
Oke, Kak. Udah Oke, udah. lanjut. Oke, jadi ini contoh programnya ya. Jadi kan kita tadi buat program ditanya dulu kan. Di pertama ditanya dulu input waktu makannya. Di sini if waktu makan sama dengan sarapan. Oke, di waktu makan sama dengan sarapan kita print bubur, kita kasih bubur. Kalau semisal bukan sarapan, else kita tanya lagi. Dia harus menginputkan keinginannya seperti apa. Nah, bersarangnya di mana kira-kira di sini, Bang? Di if atau di else? Ini atau ini? Satu atau dua? Di mana bersarangnya? Di else. Di else-nya benar. Yang ini ya, ini bersarangnya ya. Oke, jadi if di dalam else itu bersarang if else lagi. Misal keinginannya ya sama dengan mengenyangkan, kita kasih fill up. Kalau yang tidak mengenyangkan atau else-nya itu berarti kita kasih daging mashed potatoes. Oke, mantap. Sudah paham sepertinya Bang Razuna nih. Untuk bersarang. Oke. Jadi kesimpulannya, ide dengan konstruksi bersarang juga berlaku kepada perintah berkondisi. Ini membantu menghindari pengecekan kondisi yang sangat rumit. Jadi nggak terlalu banyak dicek. Misal ada 4 kali pengecekan, sekarang sisa tiga atau dua seperti itu. Dan untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kita harus menentukan urutan dari mana kondisi akan dicetak. Itu harus ditentukan juga. Dan mengetahui bagaimana cara menulis konstruksi kondisi. Oke, ada yang mau ditanya dulu, Bang Razuna? Tidak. Oke, kalau tidak, sekarang kita buka platform seperti biasa, Bang Razuna mengerjakan tugasnya. Oke, ada waktu kita sekitar 25 menit. Jadi harus fokus ya. Ya, ya itu di oke mantap. Toko rekomendasi, oke benar. Kerjakan dulu ya Bang Razuna ya. Dibaca dengan teliti. Oke, mantap langsung benar dong. Keren Bang Razuna.
Oke, wah, udah mulai cepat kakak lihat nih Bang Razuna ngetik nih. Mantap. Oke, lanjutkan. Oke, mantap. Lanjut. Nah, ini mulai nih. Ingat ya. Jadi ingat ininya. If yang kakak bilang tadi, if-nya ini harus sejajar dengan else yang ini. Mana yang dimajukan, mana yang dimundurkan. Oke, dilihat dulu Bang Razul. Nah, oke. Yang ini kan Bang Razuna, if yang ini kan buat else yang bawah sini. Berarti if yang ini else yang ini. Iya. Nah, berarti ini dimundurkan sampai sejajar dengan if yang ini yang kakak bilang tadi. Iya, sejajarkan. Printnya juga ya. Ini sejajar belum sejajar itu, Bang. Di sini dulu di sini. Nah, di E-nya pas. Hmm, iya, baru di enter. Dan, back sekali lagi, backspace biar sejajar. Nah, sekali lagi. Nah, printnya juga ditarik sampai ke sini. Jangan situ, Bang. Agak ke depan dikit. Spasi dulu, spasi di bawah E-nya seperti else yang di bawah. Seperti else yang di bawah. Bukan printnya, Bang, printnya. Nah, sekali lagi. 4 kali. Dua, sekali, tiga, empat. Nah, itu. Jadi, coba dibaca lagi perintah tugasnya. Masih ada yang salah nggak? If kategori sama dengan manisan. Kategorinya manisan berarti. If kategori sama dengan manisan itu udah benar belum? Coba dilihat. Jangan di ini, Bang. Sama dengannya aja ditambah. Kan kalau sama dengan kita dua. Oh iya. Iya, jangan lupa ya. Nah, coba dijalankan.
Oke, bad input apa tuh? If sales. Oke, titik duanya di situ ya benar. Setelah setelah tanda petiknya. Setelah tanda petik ianya dibuat Nah, di situ titik dua jangan lupa. Oke, di manisan ini juga, Bang. Di manis iya di situ juga. Di else-nya juga sini. Iya, diperhatikan ya, Bang. Oke, coba. Ini di bawah juga else-nya coba dilihat. Nah, oke. Lanjut. Apalagi, Bang? Udah sesuai, coba dilihat dulu, diperhatikan semua. If else-nya diperhatikan, mana yang dimajukan, mana yang dimundurkan. Nah, berarti if ada if else di dalam if. Berarti mana tuh yang dimajukan? Coba dilihat dulu nomor 4 Bang. Klik dulu nomor 4 di tugasnya. Nomor 4 biar kakak ini bantu. Jadi kan lihat nih. Kalau ada if di ini kan ada else-nya berarti mereka harus sejajar gini kan? Coba dilihat nomor 5. Ya, Nah, buat lihat nomor 5 gimana. Ini yang nomor 5 ini. Itu udah benar yang nomor 5 sekarang, Bang. Nah, ini sejajar nggak mereka? Nah, itu yang enggak. harus Si iya, else berarti si harus di if-nya itu. iya, harus disejajarin else-nya. Dari belakang ditarik, Bang, dari belakang. Nah, itu dia. Oke, 4 kali tadi kata kakak. Itu belum lurus itu. Udah. Oke. Udah tadi. Dimundur lagi. Sekali lagi. Sejajar, Bang, sejajar. Sekali lagi. Nah, itu udah. Udah barusan. Mundurin lagi satu, Bang. Ya, dimajukan lagi sekali. Sekali lagi, sekali lagi. Nah, itu udah sejajar. Terus printnya yang dimajukan ke bawah E-nya. Print yang di bawah. Nah, diperhatikan ya, Bang. Oke. Tuh, dua, tiga, empat. Nah, tuh, baru di kategorinya dibuat sama dengan sesuai dengan ini. Coba dikerjakan dulu, Bang. Dilihat apa yang salah, apa yang harus diperbaiki ya. Diperhatikan.
Ayo, itu aja kategorinya sama dengan sayuran hijau baru satu sama dengannya. Coba dia. If kategori sama dengan sayuran hijau. Nah, itu diperhatikan ya, Bang. Ah, coba. Apalagi yang harus diperbaiki kalau dirasa sudah benar dijalankan. Nah, itu nggak perlu dong, Bang. Dua, kalau yang itu kan udah lebih besar sama dengan artinya. Nah, iya satu aja dibuat, Bang. Oke, oke. Coba dijalankan gimana? Ada merah lagi nggak? Nah, coba. Oke, harga maksimum. Kenapa tuh? Kira-kira seperti itu. Lebih besar sama dengan 100. Masukkan dulu. Diulangi lagi, Bang. Diulangi lagi. Dijalankan. Dijalankan. Ayo, itu karena harga maksimummu itu ini coba, Bang. Kan kamu menyimpan variabel harga maksimum di sini. Nah, di sini kan masih string. Nah, yang input itu kan string. Berarti kita tidak bisa memasukkan angka. Caranya biar jadi integer seperti apa? Masih ingat nggak? Buat dulu integer di belakang input yang kayak gitu, Bang. Nah, yang integer baru buka kurung di situ. Masih ingat? Ayo. Ah, INT yang ini nih, Bang, ini dimatikan dulu. Belum bisa di iya, iya baru di otak-atik. Oke, mantap. Nomor 6-nya di ini ya, Bang, dilihat-lihat ya seperti apa. Ya, inputkan sesuatu dulu. Apa yang kamu ingin melihat barang paling laris kami? Apakah kamu ingin melihat? Nah, itu. Itu buat inputan dulu, Bang. Dibuat inputan dulu. Oke, bisa buat inputan. Kayak gimana? Input coba diketik dulu input. Nah, seperti ini, Bang. Kakak, coba diketik input. Ini kakak kirim ke room chat bisa nggak? Bisa. Nah,
Ya, itu yang kakak kirim ke room chat. Las, kerjakan yang nomor. Semangat ya Bang Razuna. Ini las kita kerjakan. Baru nanti jadi PR aja ya sisanya ya Bang Re. Iya, Coba dikerjakan dulu, baru kakak cek minggu depan. Beli kopi saja bisa kok Bang. Atau kamu mau ngetik boleh. Gak apa-apa, lanjutkan. Di kopi. Buka Zoom-nya. Mau stop share dulu boleh untuk ngopinya. Iya, di stop share dulu boleh. Baru kopi dari room chat-nya. Oke, mana tuh yang if kategori apa tuh kira-kira Bang? Ini udah kamu copy? udah. Udah kamu copy ya sebentar. Oke, sebentar. Ini ya, benar. Not any other it. Oke, level ya sebentar. Kakak cek dulu. Sebentar ya Bang. If kategori jawaban. Oh, sebentar. Oh, kok gitu ya? Oke. Ah, ini kategorinya ditarik ke belakang sedikit. Yang ini, yang atas. Sejajar dengan if. Sedikit ditarik ke belakang. Iya. Sejajar garisnya. Coba dijalankan. Jangan kayak gitu, Bang. Sejajar dengan if yang di depan. Yang ini. Tekan lagi tanda panahnya. Iya, benar. Nah,
Sejajar dengan if yang ini. Yang ini. Iya, oke, segitu. Oke, jalankan. Nah, oke, masukkan ya, ya. Hmm, centang, oke, benar. Nah, oke Bang Razuna. Sampai situ dulu, di stop share dulu. Oke, Bang Razuna, tadi kakak lihat kamu sudah mantap. Jadi tinggal, misal kalau ada if berarti ada pasangannya else ya Bang ya. Oke, Ya, kalau ada if else berarti itu harus satu sejajar. Nah, kalau kita di sarangnya itu berarti if-nya else yang sejajar paling bawah terus di dalamnya ada if else lagi. Itu diperhatikan ya Bang? ya, Oke, nanti tolong dikerjakan yang belum selesai, kita cek minggu depan. Kita hari ini belajar tentang konstruksi, bersarang, berkondisi, bersarang. Oke, ada lagi yang mau ditanya kira-kira Bang Razuna? tidak. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kita tutup kelasnya sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya Bang Razuna. Ya, Oke, terima kasih Bang Razuna. Selamat sore. terima kasih, Kak. Oke, bye-bye.